Diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama Dr. Jorgen yang berhasil menemukan sebuah terobosan terbaru dalam dunia sains. Entah apa itu dan bagaimana rasanya, tapi yang pasti penemuannya akan segera mengubah dunia. Lima tahun kemudian, diadakan sebuah seminar yang dihadiri para cendekiawan dan orang-orang besar, di mana sang moderator membuka sebuah kotak yang isinya adalah Dr. Jorgen seukuran jari tangan seorang manusia. Please take your seats, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you. Ternyata penemuan beliau 5 tahun yang lalu adalah sebuah teknologi yang bisa memperkecil ukuran tubuh manusia, di mana beliau terinspirasi oleh saingannya yaitu Dr. Hank Pym untuk membuat sebuah partikel beam yang biasa digunakan oleh Ant-Man. Commercial man of 1.8 meters to just 12 point, fully recover within an hour or two. Lebih realistis dari cerita film Ant-Man. Dr. Jorgen yakin jika manusia mengecil, maka berbagai permasalahan dunia akan bisa teratasi. Contohnya adalah satu kantong plastik yang dibawa oleh sang moderator, berisikan kotoran dan sampah yang dihasilkan 36 orang selama 4 tahun terakhir. Sepuluh tahun kemudian cerita akan berfokus pada seorang pekerja biasa dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah bernama Paul. Pada tahun ini, penemuan Dr. Jorgen tentang pengecilan ukuran ternyata sudah bukan hal baru lagi. Paul dan sang istri yang sudah capek hidup sederhana akhirnya memutuskan untuk mengikuti program pengecilan tubuh setelah melihat bahwa temannya ternyata sudah melakukan hal itu lebih dulu. So the decision to... Well, that's the thing. We both needed to change. Temannya pun mengatakan bahwa dengan hidup seukuran ini mereka bisa merasakan kehidupan mewah yang tidak bisa mereka alami ketika dalam ukuran normal. Dan itu cocok untuk orang-orang dengan kekayaan yang tidak seberapa. Downsizing is about saving yourself. Well, and plus it must feel good to know you're really making a difference. And hey, I'm not just saying all this for the referral credit, just so you know. Di suatu hari, Paul dan sang istri pun mendatangi sebuah tempat untuk menyaksikan demo tentang program pengecilan ukuran. Sang pembawa acara yang berukuran kecil itu pun menunjukkan berbagai kelebihan yang tidak bisa manusia normal rasakan. Di antaranya rumah mewah, fasilitas, perhiasan, dan kesejahteraan yang tiada tara. Bahkan, dengan uang $85 atau sekitar 1 juta rupiah, itu cukup untuk hidup selama 2 bulan dengan berbagai privilege secara orang kaya di dunia normal. Mereka pun konsultasi kepada sales yang menawarkan program pengecilan ini. Dia mengatakan bahwa tabungan senilai $15.000 milik Paul dan istrinya ditaksir akan menjadi uang senilai $5 juta, atau sekitar 1,75 triliun rupiah di dunia kecil tersebut. Sehingga Paul dan istrinya tidak perlu bekerja lagi dan cukup menikmati hidup mereka selama 7 turunan bahkan tanjakan. Translates to $12.5 million. Honey, why don't you just go ahead and pick? I just want you to be happy. Setelah menjual rumah dengan semua harta benda mereka di dunia normal, Paul dan istrinya pun berangkat ke pulau rekreasi alias Loserland. Mereka naik ke sebuah bis yang di dalamnya terdapat tempat khusus yang disediakan untuk orang-orang ukuran kecil. It's the best thing you'll ever do. Sampai di lokasi, mereka berdua pun dijelaskan bahwa prosedur pengecilan ukuran ini memiliki 2 resiko, yakni cacat permanen dan kematian. Di mana mereka berdua sudah mantap untuk hal itu dan siap untuk menjalani serangkaian prosedur tersebut. Safranek, Paul Safranek? Yes. Tak boleh ada rambut, kulit mati, gigi palsu, karang gigi, bulu, ketiak bulu-buluan, dan segala macam benda mati harus ditiadakan agar prosedur ini berhasil. Dan setelah siap, mereka pun ditempatkan di ruangan khusus untuk memulai prosedur pengecilan tersebut. All clear. Setelah proses peminian berhasil, mereka pun dibawa untuk diserahkan kepada para perawat mini.
Saat Paul terbangun, ia langsung dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa istrinya memutuskan untuk kabur dan membatalkan prosedurnya. Karena tidak sanggup untuk meninggalkan teman dan keluarganya. I can't leave my family. I can't leave my friends. I feel terrible. I let you down. I feel awful. Wait. You're not leaving me here. Karena tak ada prosedur pengembalian atau pembesaran kembali menjadi normal, Paul pun terpaksa harus hidup sendiri di Leisureland dan menikmati hari-harinya di sebuah rumah mewah tanpa adanya seorang wanita yang menemani. 1 tahun kemudian, Paul pun memutuskan untuk bercerai dengan sang istri dan sebagian aset pun dibagi 2 karena ada peraturan harta gono gini. Sehingga saat kekayaannya mulai anjlok, Paul pun terpaksa harus bekerja kantoran untuk mencukupi kebutuhannya. Thank you for calling Land's End. My name is Paul. How can I help you today? Pada suatu hari, Paul pun menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh tetangganya yang bernama Dusan. Di sana dia berpesta dengan wanita sampai benar-benar mabuk dan tertidur di rumah si Dusan. Ini adalah Lan, seorang wanita asal Vietnam yang menjadi petugas kebersihan di rumah Dusan, di mana dia ketahuan tengah mencuri beberapa obat dengan alasan tidak memiliki uang yang cukup untuk mengobati temannya yang sedang sakit. They too old, no good. Mr. Dusan, he say me okay, I take away thing. Menyadari ada sesuatu yang salah dengan kakinya, Paul pun mencoba untuk memijat dengan jurus abal-abalnya. Dan Paul pun mengetahui bahwa ternyata Lan memakai kaki palsu akibat salah satu kakinya yang buntung. You gotta go to a specialist as soon as you can and get a whole new foot. Menganggap Paul adalah seorang dokter, Lan pun mengajaknya ke tempat tinggalnya, di mana kita semua akan dibuat terkejut bahwa di dunia kecil ternyata ada kawasan kumuh sama seperti di dunia normal kita sekarang. Oh, can we use the elevator? No elevator. Sampai di kontrakan teman Lan, Paul pun dipaksa untuk memberikan resep yang dia sendiri tidak yakin seberapa dosisnya. Sehingga saat Paul datang kembali pada esok harinya, teman Lan pun dinyatakan sudah meninggal akibat overdosis yang dialaminya. Oh, I'm so sorry. I think maybe I give her too much pill. Tak mempermasalahkan hal itu, Lan pun meminta Paul memperbaiki kaki palsunya. Yang ada Paul malah merusaknya. Lan pun meminta Paul untuk ganti rugi atas pekerjaan yang tidak bisa lagi dia lakukan. Karena tak punya cukup uang, Paul pun terpaksa menggantinya dengan jasa, di mana Paul akan membantunya bekerja sampai Lan memiliki cukup uang untuk membeli kaki yang baru. I take all these. Oh, I think this is sag paneer. It's today, but I threw in lots of baked potato soup. Thank you, Roger. Sepulang dari bekerja, Paul pun diajak untuk giveaway makanan kepada orang-orang tak mampu di kawasan kumuhnya itu. Sedikit menyadarkan Paul bahwa meskipun Lan bukan orang kaya, dia masih mau membantu orang lain dan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang membutuhkan. We go home now? Now we go church, pray Jesus. 2 bulan kemudian, Dusan pun terkejut ketika mengetahui bahwa Paul sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan. Paul pun meminta tolong kepada Dusan untuk membantunya agar bisa lepas dari Lan. I don't know. The doctor said a month, maybe 6 weeks. That's not that. Dusan will save you. Setelah berdiskusi, akhirnya Lan pun diberitahu bahwasanya Paul akan pergi ke Norwegia bersama Dusan. Lan yang polos memaksa untuk ikut dengan Paul kemanapun dia pergi. That's right, Knockland. I have to go with these guys to Norway. Yes, Norway. I go Norway too. Mereka pun pergi ke Norwegia dengan sebuah kapal pesiar yang membawa beberapa botol vodka berukuran normal. Dan mereka akan melewati Sungai Indah yang sebenarnya itu hanya sebuah susukan atau kamalir. Mereka pun tak sengaja menemukan sebuah kapal kecil yang ternyata itu adalah Dr. Jorgen dan istrinya. Saat mereka ikut menumpang, Dr. Jorgen pun bercerita bahwasanya tak lama lagi umat manusia akan binasa oleh pemanasan global. Sehingga dia dan timnya sudah membuat sebuah terowongan menuju ke tempat aman di bawah tanah yang bisa menampung seluruh umat manusia berukuran mini. I didn't want to believe it. None of us did, but it is now an actuarial certainty.
Relatively soon, the Earth will indeed purge itself of human life. Sesampainya di Norwegia, mereka pun langsung disambut oleh indahnya alam dan pemukiman yang asri. Itu semua dibangun oleh Dr. Jorgen dan timnya. Tepat di lokasi yang tidak ada nyamuk dan hewan-hewan kecil berbahaya yang bisa mengancam kehidupan para manusia mini. Mereka pun langsung ditujukan bagaimana kondisi ruangan tersebut, di mana Dr. Jorgen dan timnya sudah membuat semacam brankes yang dilapisi 625 nikel yang mampu menahan pemanasan global. Dan di situ juga mereka telah mengembangkan berbagai sumber sandang dan pangan untuk kelangsungan hidup mereka semua selama beribu-ribu tahun sampai kondisi planet bumi kembali stabil. Isn't this brilliant? It's like Noah's Ark. Easily expandable to provide for future generations, just until the surface environment stabilizes. Teori kepunahan umat manusia ini tentu didasarkan atas penelitian oleh beberapa ilmuwan hebat di dunia, termasuk Dr. Jorgen, di mana mereka yakin bahwa dengan berangkas yang telah mereka buat pada kedalaman 1,6 km, bisa untuk umat manusia tetap bertahan dari berbagai bencana alam yang terjadi di masa depan. To improbable life form, are you ready? Di saat Paul setuju dengan teori Dr. Jorgen, Lan dan Dusan ternyata tidak sependapat dengannya. Mereka berdua menganggap bahwa Dr. Jorgen dan umatnya tidak lebih hanya sebuah sekte yang terlalu takut untuk menghadapi kenyataan hidup di dunia nyata. Saat Paul memaksa Lan untuk mengajaknya masuk, Lan pun tetap menolak hal tersebut dan memilih untuk terus berbuat baik kepada masyarakat, daripada harus masuk ke dalam sebuah bahtera yang dibuat untuk tujuan yang belum jelas. Saat sudah masuk, Paul akhirnya berubah pikiran ketika mengingat bahwa masih ada jemuran yang belum diangkat dan cicilan yang belum lunas. Sehingga Paul membatalkan keputusannya dan memilih untuk hidup bersama Lan dan berbuat baik kepada orang-orang. Pada akhirnya Paul pun menjalani kehidupannya sebagai orang sederhana dan merasakan perasaan bahagia ketika dirinya berbagi dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk Lan yang sebentar lagi akan dinikahinya. Namun tak disangka, satu hari setelah mereka menikah, tempat kumuh itu diinvasi oleh beberapa kecoa yang terpancing oleh kotoran dan bau yang dihasilkan para manusia mini. Sehingga para kecoa tersebut berterbangan ke sana kemari, membuat manusia mini di Loserland punah saat itu juga. Ending yang sangat mengecewakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan membunuh kecoa tanpa sebab. Karena jika suatu saat Anda mengecil, saudara kecoa tersebut akan membalas dendam atas kecoa yang telah Anda bunuh. Saya Lanjong mewakili Kalodo Comel yang ada di Lebong Luang dan sekitarnya, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.